Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk zodiak Scorpio? Ada rezeki yang banyak. Wow, mungkin akhir bulan banyak rezekinya. Ada hal di sini yang membuat kalian merasa nggak nyaman, bener-bener ya. Kayak yang udah kak, aku udah bener-bener pengen move on, pergi, meninggalkan suatu tempat yang membuat kalian tuh ngerasa bahagia gitu kalau ada di situ ya. Oke. Hmm, Kenapa sih di sini masih ada yang apa ya? Mungkin ada beberapa temen juga yang di sini datang ke kalian gitu kayak yang eh, ngasih kabar ke kalian gitu. Kaliannya udah nggak mau lagi dengerin kabar-kabar yang membuat kalian tuh nggak nyaman gitu. Karena di sini kalian juga ingin menikmati apa yang kalian punya gitu. Ingin menikmati segala sesuatu yang pernah kalian uh, usahakan gitu. Karena di sini hasilnya udah lumayan bisa membuat kalian merasa independen ya. Bisa mempunyai semua gitu, bisa ngerasa bahwa pengen menikmati apa yang udah kalian raih selama ini gitu, nggak mau lagi terbawa sama dramanya orang lain juga gitu yang tiba-tiba masuk. Ada yang tiba-tiba curhat juga gitu ya ke kalian, yang kaliannya tuh benar-benar kayak yang kak, aku udah capek gitu ya ngurusin sesuatu yang memang bukan urusannya juga kayak gitu. Di sini tuh kalian juga ngerasa bahwa apa ya, mungkin pernah membantu seseorang di sini tapi nggak ada hasilnya juga kayak gitu. Jadi kalian tuh kalau misalnya ketemu sama temen yang mungkin pernah dekat gitu, kalian mencoba untuk lebih biasa-biasa aja kayak gitu ya, karena memang udah pernah ngebantu juga gitu ya, pernah bener-bener capek lahir batin lah ya gitu, tenaga pikiran ya, nggak bisa tidur juga gitu untuk mengurus sesuatu yang nggak bukan bagiannya kayak gitu. Ataupun di sini ada sosok seseorang yang mungkin lama lambat ya pergerakannya, ada yang orangnya tuh di sini ada orang yang kalian kenal tapi dekat dulunya itu mungkin mantan kalian atau seseorang yang kalian fokuskan di sini yang lambat banget pergerakannya, jadi kaliannya juga males gitu, males ngurusinnya kayak gitu. Soalnya dianya juga nggak kayak stuck aja gitu, nggak ada kabar, nggak ada cerita, nggak ada omongan, nggak ada apa action gitu ya. Ya, kaliannya yang benar-benar kayak yang ngapain juga gitu, capek banget gitu ya. Sementara yang kalian rasakan itu di sini benar-benar berat kayak gitu. Dia mah enak-enakan aja, cuek-cuek gitu. Sementara kaliannya di sini tuh benar-benar kayak yang tersakiti banget gitu ya sama kelakuannya dia yang nggak pernah bisa berubah kayak gitu. Ini ada King of One ya, King of One di sini ada Scorpio yang mungkin udah nggak penting menguruskan sesuatu yang memang sudah basi kayak gitu ya. Karena kalian juga di sini punya finansial yang bagus ya, punya sesuatu yang bisa kalian banggakan juga gitu. Kalian udah nggak mau lagi, soalnya inget dulu-dulu kayak gini ceritanya tuh gitu-gitu terus gitu, nggak ada kemajuan juga, nungguin orang yang lambat banget pergerakannya, susah diomongin juga. Kalau misalnya dikasih tahu kadang-kadang malah balik nyerang kalian juga gitu. Jadi gimana ya, ini orang yang benar-benar super egois banget deh. Tapi kalau kata aku mah, kalau kalian mah udah punya semua, udah ngerasa bisa independen, ya tenang-tenang aja, ngapain juga sih? Itu kan cuman bagian dari perjalanan hidup kaliannya aja. Kalian mesti ketemu sama yang begitu. Kayak gitu ah. Ngapain capek-capek juga? Toh yang kalian berjuang sendiri juga buat apa? Kata kartu itu ya. Kenapa sih masih ada di filenya kalian? Karena kaliannya benar-benar apa ya, mungkin uh, pernah dia ngomongin sesuatu, kayaknya dia pernah ngejanjiin sesuatu dulunya ke kalian gitu ya. Jadi kaliannya terbawa gitu, masuk ke alam bawah sadarnya gitu. Gitu ya.
Ini juga ada beberapa di antara kalian yang udah seneng bahagia dengan dirinya sendiri, udah bisa apa kayak happy banget sama dirinya gitu, udah meningkatkan spiritualitasnya juga gitu. Tapi di sini ada yang mencoba untuk datang kepada kaliannya kayak energi baru ini, ya kan? Ya, ada yang ingin datang ke kalian, tapi kaliannya udah cuek, udah pernah trauma juga, jadi males gitu, males kalau ada yang ngedeketin gitu. Kalau misalnya ada yang coba untuk baik hati ke kalian, kalian jadi wah jangan-jangan ini kayak gini lagi, kayak gitu energinya gitu, karena kalian udah tenang sendiri kayak gini. Nah ini tuh orang yang mau memperjuangkan perasaannya kepada kalian, ada yang menyatain gitu. Nah ini ingat sama tragedi yang mungkin dulu pernah membuat kalian ngerasa dijolimi gitu. Soalnya seseorang yang pernah kalian cintai itu di masa lalu dia suka happy-happy gitu guys, yang membuat kalian itu jadi tercabik-cabik itu perasaannya, kayak ditancepin sama pedang-pedang kayak gitu. Soalnya dia itu bukan sekali dua kali nyakitinnya, udah sering ya. Dan nancep, udah bener-bener kayaknya juga kalau misalnya jadian lagi sama yang yang dulu-dulu itu, yang ada itu jadi kayak suasananya jadi garing gitu ya, jadi nggak ada kayak misteri lagi, cuman kalian ngerasa penasaran aja gitu, kok dia kayak gitu, kenapa gitu. Kayaknya dibalik alasannya dia tuh banyak, mungkin dia nggak disetujui sama orang tuanya, ataupun emang dia belum bisa membebaskan dirinya dari siklus kebebasannya dia, jadi dia tuh nggak mau uh, apa ya, kayak nggak mau diatur-atur gitu ya. Mungkin dia nggak mau melepaskan masa kebebasannya kayak gitu, yang mungkin dia famous ya kan, banyak yang suka. Jadi ya kadang-kadang kalau misalnya ada cowok atau cewek yang kalian sukain gitu ya, kalau misalnya kaliannya kelihatan suka sama dia, dianya pasti seenaknya kalau kata aku ya. Nah misalnya ada kata-kata yang pernah dia ucapin, misalnya aku mau nikah sama kamu gitu, udah ngomongin masa depan gitu kan, akhirnya imajinasinya udah kayak yang mau nikah gitu, kalian masih belum bisa ngelepasin itu ya kan, masih mandek gitu kan di hati gitu kan, mandek ya kan. Kita sih realistis aja kayak gitu, seberapa banyak dia berkorban untuk kalian, kayak dia sayang nggak sama kalian kayak gitu, perhatian nggak gitu, diisi nggak rekening ATM kalian itu. Kayak misalnya kalau memangnya dia udah peduli banget, cinta banget, ada action gitu, setiap malam minggu datang ngobrol ke keluarga baik-baik, mau meminta kalian ke orang tua kalian, ya barulah kalian merasa sakit ya kan. Kalau nggak kayak gitu nggak usah sakit, biarin aja. Dia juga nanti juga digituin sama ceweknya atau cowoknya di luar sana. Nah ini ada kebangkitan guys, kalian harus bangkit dari perasaan-perasaan yang benar-benar dulu tuh ya, yang ngerasa apa ya, ditinggalkan gitu, lagi sayang-sayangnya gitu. Nah hati-hati juga ya, mungkin di sini dia itu orangnya juga pelin plan ya kan, dia ada yang lain selain daripada dirimu gitu. Jadi kalian emangnya kalian tuh apa gitu ya, cuman tempat kembali gitu, like place like home gitu. Jadi kalau dia lagi sakit, lagi disakitin orang, terus dia datang ke kalian gitu, emangnya kalian ambulan atau apa ya, kayak gini ya. Nah kalian, dia itu mengingatkan dirinya terhadap dirimu kayak gini, kalian tuh penyayang banget gitu, yang membuat dia itu butuh kasih sayangmu, butuh cintamu yang dulu pernah membara ke dia, yang dianya cuekin kayak gitu. Dia ada perasaan itu ya, makanya dia mau balik langsung diem aja, gak ada action kayak tadi gitu, karena mungkin ya udah banyak juga sih kebohongan yang udah dia lakukan. Dia juga udah sadar kalau dia tuh banyak bohong, kaliannya udah pinter, saudara udah pada ngerti gitu kayaknya. Kalian udah tahu deh kalau dibohongin sama dia kayak gitu ya ceritanya ya. Ini ada energi yang lagi patah hati ya. Entah kalian ataupun seseorang di luar sana yang mungkin perasaannya seperti ini gitu, nggak bisa tidur juga gitu. Mungkin ada hal yang masuk ke hati yang membuat nggak bisa tidur gitu, kayak yang kesinggung sama siapa gitu, jadi bahan pemikiran gitu. Ataupun di luar sana yang lagi ingat sama kalian, yang udah bikin kalian sakit, dia itu ingat jadi nggak bisa tidur, mau ngapain, mau ngomong apa kayak gitu, dia jadi nggak bisa, kehabisan cara kayak gitu ya kan. Sementara di sini dia
kayak udah disakitin juga ya itu ya orang barunya gitu ya. Soalnya ternyata orang yang dia cintai juga ternyata melakukan hal yang sama 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 dia pernah ngelakuin apa ke kalian kayak gitu. Nah, terus pesan alam semestanya di sini tuh bagus banget ya di akhir cerita kalian ini. Beneran deh, segala penderitaan kalian itu jadi seperti sesuatu yang membuat kalian tuh lagi satu lah, jadi lebih spiritual ya, bisa menemukan jati dirimu dengan mencari cahaya ilahiyah. Kalian udah bener-bener kayak yang matang di sini, dimatangkan oleh masalah mungkin ya guys. Selamat ya kepada kalian yang udah bisa berpikir secara realistis tentang cinta dan karir finansial ya. Karena di sini kalian berpikir ngapain juga kalau misalnya gua gak dihargain, ngapain juga mesti ribet ya kan, ini kerjaan juga banyak, bukan itu aja, bukan ngurusin itu aja kayak gitu. Kalian tuh berpikirnya sekarang lebih-lebih ke aku juga, misalnya kalau mau ngasih sesuatu udah punya rezeki, banyak yang orang yang membutuhkan aku kayak gitu. Aku juga di sini punya finansial yang bagus ya kan, benar-benar apa ya, maksimal gitu dalam bekerja. Nah ini the wheel of fortune itu udah keberuntungan. Oke, selamat, mudah-mudahan selalu senantiasa dalam keadaan yang baik-baik saja, selalu dalam keadaan wheel of fortune, keberuntungan mengikuti dirimu kemanapun kamu pergi kayak gitu ya. Bekerja keras, kalian tahu kan, kerja keras itu membawa hasil yang sangat positif. Karena apa? Pembakaran energi juga, energi negatif juga hilang. Walaupun di sini menghilangkan, di sini ada rasa-rasa ketakutannya akan hilang ya jika kalian itu positif dalam menerima segala sesuatu, apalagi selalu mendorong diri sendiri untuk berbuat yang lebih baik lagi gitu ya, kayak menyemangati diri sendiri untuk selalu bekerja dengan sepenuh hati. Dan di sini juga pasti roda berputar ke kalian yang tadinya kalian lagi bete jadi sedih jadi bahagia kayak gitu, akan berbalik ke kalian gitu, segala kesedihan akan menjadi bahagia. Orang yang bikin kalian sedih akan kebalik jadi dia yang sedih kayak gitu. Jadi segala sesuatu itu silih berganti gitu ya. Kalau misalnya kita disakitin, orang itu juga akan disakitin sama orang lain. Kita juga pernah ngebahagiain orang lain, nah kitanya akan dibahagiain juga sama orang lain gitu. Jadi ini kartu yang benar-benar di akhir itu positif banget ya. Udah kayak apa ya, sesuatu keajaiban akan datang kepada kehidupanmu gitu ya, secara cepat. Karena di sini ada kartu keberuntungan di sini itu kan ya. Jadi guys ya, mudah-mudahan apapun semua yang terjadi itu bagian dari perjalanan kehidupanmu untuk mematangkan dirimu dalam pencapaian, untuk kemantapanmu, jiwamu, hatimu, lahir batin gitu ya, supaya kalian tuh lebih kuat dan lebih waspada gitu terhadap segala sesuatu ya kan. Nah, jika kalian memang sekarang itu udah waktunya juga untuk bahagia, udah waktunya dapat rezeki, udah waktunya juga apa yang membahagiakan diri kalian gitu. Udah gitu aja mungkin untuk readingan zodiak Scorpio. Mudah-mudahan resonate ya, dilancarkan segala sesuatunya gitu ya. Mudah-mudahan, kalau misalnya nggak resonate mohon maaf, ini mungkin bukan energinya kalian ya. Oke, makasih Scorpio udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk zodiak Scorpio selanjutnya. Makasih, dadah.